Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan menjelaskan tentang 12 prinsip kimia. Yang pertama dimulai dari Ahmad Nerval, prinsip kimia pertama. Penjelasan. Mengadopsi pendekatan kimia hijau berarti memprioritaskan pencegahan daripada pengobatan dalam pengelolaan limbah. Ini berarti merancang proses kimia dengan hati-hati sehingga menghasilkan produk yang diinginkan tanpa menghasilkan limbah terlebih. Definisi prinsip kimia hijau ini mengungkapkan bahwa zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia sebisa mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan kimia seperti ledakan dan kecelakaan. Contoh, mengelompokkan sampah, mendaur ulang sampah, dimanfaatkan sampah, dan mengakulasikan sampah. Permasalahan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi dan pengelolaan yang dapat menghasilkan limbah berbagi dan mencemari lingkungan. Solusi: reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle atau daur ulang. Yang kedua, prinsip kimia kedua akan dibacakan oleh Akbar. Kimia hijau kedua, ekonomi atau efisiensi atom. Penjelasan. Definisi. Prinsip ini mendorong efisiensi pengguna menggabungkan bahan kimia dalam proses sintesis. Untuk memaksimalkan adalah merancang penggabungan semua bahan metode yang akan digunakan dalam proses. Contoh produk akhir. Permasalahan adalah ketidaksanggupan green chemistry dalam penerapan kimia hijau. Bahan kimia yang tidak aman atau tidak berbahaya maupun di lingkungan. Produk yang dapat diperbaharui. 1. Mencegah gunakan Kagak. Wih, kau tengok lah tak? Cepat Lingkungan nanti potong maupun lingkungan. Produk yang dapat diperbaharui. 1. Mencegah menggunakan timbulnya limbah bagi manusia. 2. Menggunakan atom. 3. Solusi. 1. Mencegah timbulnya limbah. 2. Menggunakan bahan kimia yang aman atau tidak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. 3. Menggunakan produk yang dapat diperbaharui. Prinsip kimia ketiga akan dibacakan oleh Alex. Penjelasan definisi menggunakan reagen dan bahan kimia yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Diharapkan sintetis bahan kimia tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Contoh, kita harus menerapkan 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse, mengurangi kembali, recycle, daur ulang, dan reduce, mengulangi. Permasalahan. 1. Pembuatan plastik yang bahan dasar petroleum. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Paparan kerja. Solusi. Menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui. Prinsip kimia keempat akan dibacakan oleh Andi. Penjelasan penggunaan zat-zat seperti pelarut dan pemisah harus sedapat mungkin dibuat tidak perlu dan tidak berbahaya saat digunakan. Tidak semua bahan kimia yang aman bisa digunakan untuk berbagai produk dan tujuan. Contoh, perubahan pada proses pembuatan PFC dan nilon. Dulu proses pembuatan PFC dan nilon menggunakan asam atrifat dari bencana sebagai bahan dasar yang memiliki resiko berbahaya bagi kehidupan. Permasalahannya, pertama, bahan kimia yang lebih aman biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Yang kedua, bahan-bahan kimia yang lebih aman dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan reaksi. Solusi untuk mengurangi jumlah limbah maupun potensi bahaya yang diberikan oleh reaksi kimia maupun berisi reaksi. Selanjutnya, prinsip yang kelima akan dibacakan oleh Angel. Prinsip yang kelima, energi yang efektif
efisien. Usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah perlahan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Contoh efisien energi adalah tetap menggunakan lampu selama 8 jam, tetapi mengganti lampu pijak menjadi lampu LED untuk meminimalisir energi yang terbuang. Permasalahan 1. Sumber daya energi yang masih menjadi sumber devisa negara. 2. Penurunan produksi dan gejolak harga migas. 3. Akses dan infrastruktur energi. 4. Ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG. 5. Harga EBT belum kompetitif. Solusi efisien adalah solusi pengurangan konsumsi energi listrik PLN pada lokasi yang terhubung dengan jaringan PLN maupun penghematan konsumsi BBM untuk lokasi yang masih menggunakan genset. Selanjutnya, prinsip kimia keenam akan dibahas oleh saya sendiri, Akila. Mendesain efisiensi energi prinsip adalah perkembangan energi yang digunakan untuk dikeluarkan harus lebih efisien dan mencakup pergeseran menuju proses sintesis yang lebih selektif. Maka itu reaksi kimia yang dipilih adalah terkecil energinya. Contoh mendesain efisiensi energi prinsip yaitu menggunakan plastik yang ramah lingkungan untuk memulai menggantikan plastik yang berasal dari petroleum. Beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian seperti jagung, kentang, dan gula dari buah bit. Permasalahan mendesain efisiensi energi prinsip yaitu proses kimia tradisional menghabiskan energi dalam jumlah yang besar. Karena sejatinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan energi yang dibutuhkan terbatas. Hal ini dapat menjadi pemborosan sumber daya. Penggunaan energi yang tidak efisien juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Solusi dari permasalahan di atas adalah kita dapat menggantikan sumber daya energi fosil dengan energi terbarukan seperti matahari, angin, atau biomasa untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengoptimalkan efisiensi energi. Misalnya penggunaan panel surya dapat memasokkan energi yang diperlukan untuk proses kimia. Hal ini tentu dapat menguntungkan manusia dan sumber daya alam serta terjaga. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.